Shalom, salam sehat bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam rangka menghidupi new normal, kebiasaan baru di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, sebagaimana anjuran pemerintah untuk kita sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan. Dan jemaat Silo Campagaya, jika Tuhan berkenan, akan melakukan ibadah di gereja pada tanggal 6 September jam 9 pagi dan jam 18 sore atau jam 6 sore. Untuk itu, kita akan memperhatikan himbauan ini dengan sebaik mungkin dan mendisiplinkan diri, cuci tangan setiap saat, memakai masker jika keluar rumah, dan memperhatikan kebersihan diri kita dan lingkungan kita. Maka kita akan menyaksikan simulasi yang akan menuntun dan memandu kita dalam new normal yang akan dilaksanakan di gereja Jemaat Silo Campagaya. Selamat menyaksikan. Jemaat yang diperkenankan untuk mengikuti ibadah dengan kriteria berikut ini. Jemaat yang tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan untuk ikut ibadah bersama di gedung gereja. Anggota jemaat yang berusia 15 tahun ke bawah tidak diperbolehkan untuk ikut beribadah bersama di gedung gereja. Jemaat yang sedang sakit atau dalam kondisi kurang fit serta suhu di atas 37,5 derajat Celcius tidak diperbolehkan untuk ikut beribadah bersama di gedung gereja. Jemaat usia 60 tahun ke atas atau lansia tidak diperbolehkan untuk ikut beribadah di gedung gereja. Peserta ibadah dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bersih. Kemudian senantiasa menggunakan masker dan tidak lupa membawa hand sanitizer. Selama berjalan dari rumah, peserta ibadah diwajibkan untuk selalu menggunakan masker. Peserta ibadah yang menggunakan kendaraan bermotor diarahkan oleh petugas untuk memarkirkan kendaraannya di area lahan parkir yang telah disediakan. Peserta ibadah akan diarahkan oleh petugas untuk segera mencuci tangan. Selama mencuci tangan, peserta ibadah tetap disarankan untuk menjaga jarak satu dengan yang lain. Setelah mencuci tangan, peserta ibadah akan diukur suhunya oleh petugas. Saat masuk ke ruang ibadah, peserta ibadah kembali akan diberikan hand sanitizer. Setelah itu akan diarahkan oleh petugas atau majelis gereja untuk duduk di area yang telah disiapkan. Peserta ibadah duduk di area yang tidak bertanda silang. Dalam akta persembahan, peserta ibadah tetap diwajibkan untuk menjaga jarak satu dengan yang lain saat memberikan persembahan pada kotak yang telah disiapkan. Selama beribadah, peserta ibadah wajib menggunakan masker. Setelah ibadah selesai, peserta ibadah dilarang berjabat tangan atau berkerumun di satu tempat.
Dan saat meninggalkan gedung gereja, peserta ibadah tetap harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikian simulasi yang akan kita patuhi bersama demi untuk keselamatan kita bersama. Dan biarlah Tuhan menolong kita, melindungi kita bersama. Terpuji namanya. Terima kasih. Salam sehat buat kita sekalian. Shalom. Shalom. Selamat malam. Semangat pagi. Ya, kita bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya kita boleh beribadah lagi meskipun melalui ibadah online. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil sikap teduh. Kita berdoa buat jalannya ibadah kita pada malam hari ini. Mari berdoa. Amin. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Teman-teman silakan berdiri. Kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 5. Nyanyian Kidung Baru 5, bait yang pertama. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus, kasih karunia Tuhan menyertai ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Saat ini kita akan kembali membaca Alkitab berkelanjutan kita yang terambil dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-14. Bilangan pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-45. Kita akan membaca secara bergantian. Ayat yang berangka ganjil akan dibacakan oleh saya dan ayat yang berangka genap akan dibacakan oleh teman-teman sekalian. Bilangan 14 ayat yang pertama hingga ayat yang 45, firman Tuhan, pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas di padang dan Israel serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya.
dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang sudah ada di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau, Tuhan, ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau, Tuhan, menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, biarlah kiranya sekuat Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir hingga kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup, kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Tebarau. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang bersungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang cacat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan,
Merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku, Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, "Sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa." Tetapi kata Musa, "Mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menyertai kamu." Meskipun demikian, mereka dekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu bercerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Amin. Amin. Saat ini kita akan kembali diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Yohanes Supu. Namun sebelum itu, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Nyanyian Kidung Baru 119. Nyanyian Kidung Baru 119, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga, Nyanyikan Lagi Bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, baitnya yang ketiga. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kepada Kakak Yohanes Supu dengan kasih disilakan.
Saudara, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terpuji namamu Bapa, Engkau pemilik hidup kami. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Meskipun kami di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan kami bertemu satu dengan yang lain atau duduk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Tapi kami bersyukur malam hari ini, melalui kesempatan ini kami boleh beribadah melalui media yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami akan belajar firman Tuhan, Tuhan tolong kami, sehingga kami dapat mengerti firman ini, melakukannya dalam hidup kami, dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diberikan satu tema, yaitu mengingat kasih setianya. Saudara, ada satu hal menarik dalam kehidupan manusia ya. Jadi ini sebelum saya membaca firman Tuhan, saya ada prolog sedikit dulu supaya kita bisa memahami hal-hal yang begitu penting bagi kehidupan kita. Salah satu kelebihan kita sebagai manusia, saudara, adalah kita memiliki otak atau pikiran. Saya coba browsing di internet, ternyata kapasitas otak kita itu adalah 1000 terabyte atau kurang lebih 1 juta giga. Saudara kalau punya HP mungkin ya yang paling standar sekarang RAM-nya berapa ya? 3 giga mungkin ya. Kalau sudah terlalu banyak aplikasi yang di-download itu pasti lama-lama hang dan minta ganti yang baru. Atau laptop kita dan seterusnya. Rata-rata sekarang ketika saudara membeli hard disk eksternal itu mungkin rata-rata yang 2 tera dan seterusnya. Saya juga baru mendapatkan ternyata saudara untuk kapasitas hard disk eksternal sekarang yang paling besar di dunia ini adalah 20 tera. Jadi 20 terabyte. Itu ada di Amerika Serikat. Dan itu yang paling besar. Masih sangat jauh dengan otak manusia, yaitu 1000 tera. Jadi kalau komputer kita yang rata-rata kita pakai sekarang itu hanya berapa? Yang hard disk eksternal yang saya katakan tadi hanya 20 tera. Masih jauh sekali. Manusia punya otak 1000 tera. Nah, saudara, salah satu kecanggihan dari otak kita adalah mengingat. Jadi peristiwa-peristiwa yang sudah lama, saudara kalau sekarang mungkin berumur ya rata-rata 18 sampai 20 tahun atau 23 tahun, saya yakin saudara itu bisa mengingat semua peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam hidup Anda. Baik suka atau duka, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, itu kita ingat. Ya kalaupun tidak error ya, kalau sudah error itu sudah lain ceritanya. Nah, salah satu kebiasaan manusia saudara adalah menceritakan kebaikan dirinya sendiri, tetapi mencari tahu keburukan orang lain. Itu yang susah. Jadi menceritakan, kita manusia itu cenderung menceritakan kebaikan kita kepada orang lain, tapi kita juga sementara mencari tahu keburukan orang lain. Posisinya kadang tidak terbalik. Nah, saudara, bagaimana kita harus menggunakan pikirannya Tuhan berikan kepada kita adalah bagaimana kita mengingat kasih setia Tuhan. Saya mengajak saudara membuka Mazmur 105 ayat yang ke-23 sampai 36. Mazmur 105 ayat 23 sampai 36. Kita membaca firman ini. Saya akan bacakan dan saudara mengikuti dalam hati bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat dari para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air menjadi darah dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Kata-kata berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat.
dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, dan yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat kasih setianya atau mengingat kasih setia Tuhan. Saya mengulangi pernyataan yang saya katakan di awal tadi, saudara, adalah salah satu kebiasaan manusia menceritakan kebaikan dirinya, tetapi mencari tahu keburukan orang lain atau sesama. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang kebaikan Tuhan dalam hidup ini, maka sebetulnya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya, karena begitu banyak dan begitu besar. Ya. Bagian pembacaan yang kita baca hari ini, saudara, adalah dari Mazmur 105 ini, merupakan mazmur yang sering dibaca pada hari pertama perayaan Paskah, dalam hal ini Paskah yang diperingati oleh Yahudi. Mengapa, saudara? Karena secara keseluruhan Mazmur 105 ini itu menceritakan perbuatan besar Tuhan yang dilakukan Tuhan kepada umatnya kurang lebih 545 tahun. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Karena ketika kita membaca keseluruhan dari ayat 1 dari pasal 105 ini sampai dengan ayat yang ke-45, di sana menceritakan permulaan kasih Tuhan itu bagi umat ini ketika Abraham dipilih oleh Tuhan, sampai kemudian mereka masuk di tanah Kanaan. Nah, Abraham itu dipilih oleh Tuhan pada sekitar tahun 2018 sebelum Masehi. Dan mereka diantar oleh Yosua masuk di tanah Kanaan itu di tahun 1473 sebelum Masehi. Jadi kurun waktu dari Abraham sampai di Yosua itu kira-kira 545 tahun. Nah, ini waktu yang begitu panjang. Rata-rata orang hidup waktu itu 100-an lebih tahun, berarti kurang lebih ada 4 generasi. Tetapi kemudian peristiwa itu terus diingat dan itu dituliskan. Bahkan, saudara, kalau kita melihat Mazmur ini sebetulnya ditulis kurang lebih di tahun 10 sebelum Masehi. Jadi waktu yang begitu panjang, tetapi kemudian terus diingat oleh anak-anak Tuhan, umat Israel secara khusus, bagaimana Tuhan begitu baik bagi kehidupan mereka. Mengingat kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan selama waktu yang panjang. Dan saudara, kalau kita melihat tadi pembacaan kita di ayat 23 sampai 36 ini, memang akan lebih banyak kita menemukan tentang tulah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang di Mesir, dan itu banyak kita lihat di Kejadian. Catatan kaki dari pembacaan kita, saudara, sangat jelas sekali di situ bagian-bagian Alkitab yang menceritakan tentang hal-hal besar yang dilakukan oleh Tuhan kepada umat Israel. Baik itu cara Tuhan membebaskan mereka, baik itu cara Tuhan menyatakan kebesarannya bagi bangsa lain, supaya umat Tuhan ini dibebaskan untuk datang ke tanah Kanaan. Saudara, Tuhan begitu baik bagi umat Israel, memberkati umat Israel, dijadikannya umat Israel itu kuat, kemudian ditolong, disertai, dan seterusnya. Banyak sekali perkara-perkara yang besar. Satu hal menarik, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian yang kita baca ini, saudara, di dalam bacaan rutin kita tadi, kita membaca di sana bahwa Tuhan begitu marah kepada orang Israel. Mengapa? Karena setelah pengintai-pengintai itu mengintai tanah Kanaan, mereka datang membawa laporan, 10 orang itu kemudian menceritakan di sana itu kondisinya kurang bagus, ya. Mereka takut. Tetapi hanya Kaleb dan Yosua yang menceritakan bahwa dengan pertolongan Tuhan kita akan sampai di sana. Apa yang terjadi seterusnya, saudara, bahwa sebagian besar dari bangsa itu mati. Nah, sebetulnya itu adalah peristiwa kesedihan, tetapi kemudian dalam Mazmur ini itu tidak dibahasakan. Artinya apa, saudara?
bangsa Israel kemudian hanya melihat perkara-perkara yang Tuhan berikan kepada mereka dalam kapasitas Tuhan menolong mereka. Mereka sebetulnya memang berdosa, tetapi kemudian Tuhan mengasihi mereka dan mereka bisa sampai di tanah perjanjian itu. Dalam setiap perkara bangsa Israel tetap dikasihi Tuhan dan kasihnya Tuhan itu nyata sekali bagi kehidupan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menarik dalam kehidupan kita, ya saya katakan di awal tadi bahwa kita manusia cenderung hanya mengingat hal-hal yang tidak baik ya. Saudara, kalau mengingat seseorang, kalau orang itu mungkin menyenangkan hatimu, maka mungkin engkau akan mengingat kebaikannya. Tetapi kalau orang itu tidak menyenangkan hatimu, maka engkau akan mencari tahu keburukannya. Dan mungkin akan lebih banyak kita mengingat orang-orang itu dalam tanda kutip kita tidak senang karena kita iri hati dan sebagainya. Nah, saudara, malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita dapat mengingat kasih Tuhan. Kita tidak akan menyamakan bagaimana kita mengingat kasih manusia kepada kita atau cara manusia memperlakukan kita, tetapi kita akan belajar bagaimana cara kita mengingat kasih Tuhan kepada kita seperti orang Israel yang mengingat kasih Tuhan yang mereka alami selama ratusan tahun. Ya. Dan itu diceritakan turun-temurun. Bahkan saya katakan di awal tadi, di tradisi mereka di hari pertama Paskah, kitab ini atau peristiwa ini itu selalu dibacakan untuk mengingatkan mereka bahwa mereka telah ditolong oleh Tuhan dalam waktu yang panjang dan sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Saudara, saya akan menyampaikan 3 hal bagaimana kita dapat mengingat kasih Tuhan dalam hidup kita ini supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, kita memahami bahwa hidup kita ini ada di dalam kendali Tuhan. Saudara, waktu kita, masa depan kita, dan apapun itu semua dalam kendali Tuhan. Bangsa Israel pun memahami itu bahwa dari mula ketika Tuhan menunjuk Abraham dan akan menjadikannya bangsa yang besar dengan janji itu, sampai kemudian benar-benar terjadi, orang Israel memahami bahwa semua dalam kendali Tuhan. Dan kita pun saudara yang dikasihi Tuhan, memahami bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini itu semua dalam kendali Tuhan. Saudara, Tuhan telah menetapkan kita sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ketika kita dilahirkan sampai nanti kemudian Tuhan memanggil kita, dan itu semua dalam kendali Tuhan. Saudara, banyak proses yang kita alami yang kemudian akan mengarahkan kita pada satu kesimpulan bahwa Tuhan senantiasa menopang kita. Saudara, firman Tuhan di dalam Lukas 21 ayat 18 mengatakan di sana bahwa bahkan tidak sehelai dari rambut kita pun yang akan jatuh kalau tanpa sepengetahuan Tuhan. Perkara rambut sehelai pun saudara dinyatakan Tuhan bahwa dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Artinya apa? Persoalan hidup kita bukan hanya persoalan-persoalan besar yang diurus oleh Tuhan, tetapi dalam berbagai hal. Sehingga benar-benar saudara bahwa hidup kita dalam kendali Tuhan. Kalau hidup kita dalam kendali Tuhan, maka kita akan terus mengatakan bahwa hidup saya bagi Tuhan. Ini yang kemudian mengingatkan kita saudara untuk senantiasa bersyukur dan mengingat kasih Tuhan bagi kita. Yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengingat kasih Tuhan? Mari kita sejenak menoleh ke belakang. Saudara, sering ada ungkapan bahwa jangan melihat apa yang ada di belakangnya. Itu dalam kapasitas kalau kita mengingat-ingat kesalahan, kita mengingat-ingat dosa, kemudian kita akan kembali ke situ. Tetapi dalam konteks yang saya mau katakan malam hari ini adalah, mari kita sejenak menoleh ke belakang untuk melihat perjalanan hidup kita saudara. Bangsa Israel kemudian mencoba merenungkan kembali, memikirkan kembali 500 lebih tahun, di mana Tuhan menolong mereka, menuntun mereka dengan berbagai keadaan. Saudara, perjalanan hidup kita juga, saudara berumur 20 tahun, mungkin 30 tahun atau belasan tahun, kalau saudara mengingat perjalanan hidup saudara, ada suka duka di sana, ada pasang surut kehidupan, dan pertanyaannya adalah, kalau sampai hari ini saudara masih tetap ada, bukankah itu karena kasih karunia Tuhan? Saudara tidak akan mampu menambah sejengkal dari umur hidup saudara. Tidak akan mampu menambahkan sukacita saudara. Bahkan apapun yang saudara alami,
kita tidak bisa mengurangi, kita tidak bisa menambahkan. Karena semua yang terjadi sudah diatur oleh Yang Kuasa. Saudara, jangan pernah menyesali perjalanan-perjalanan hidup yang kita alami. Karena ternyata di sana tangan Tuhan menopang kita. Dan itulah yang kemudian harusnya kita pahami, bahwa kita sejenak menoleh ke belakang, merenungkan perjalanan hidup yang kita alami. Saudara, mungkin kita dilahirkan dari keluarga yang secara pemahaman kita kurang harmonis. Mungkin kita dilahirkan dari keluarga yang kemudian mungkin mapan secara ekonomi. Mungkin dan berbagai latar belakang kita, saudara. Saudara mungkin sementara dalam studi yang terkatung-katung karena kurang biaya. Mungkin saudara juga dalam studi yang sementara lancar karena dapat beasiswa dan seterusnya. Saudara, perjalanan-perjalanan kehidupan ini kemudian mengarahkan kita untuk satu hal, mengatakan bahwa kalau saya ada sampai hari ini, itu karena Tuhan. Ya, salah satu lagunya Glenn Fredly yang sangat terkenal ya, bila kita ada itu karena cinta. Ya, saya lupa liriknya ya, mengatakan bahwa kalau aku tegar sampai hari ini itu hanya karena cinta. Itu dalam konotasi cinta eros ya, tetapi malam hari ini kita bicara tentang cinta Tuhan. Kalau saudara eksis sampai hari ini, perjalanan hidup saudara kalau ditengok ke belakang dan sampai hari ini saudara masih tegap berdiri, masih teguh berdiri, maka itu hanya karena Tuhan. Saudara tidak bisa menambah yang lain. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup kita adalah membiasakan diri kita untuk memiliki pola pikir yang positif. Milikilah mindset yang positif. Filipi pasal 4 ayat 18 mengatakan di sana bahwa marilah kita memikirkan semua yang benar, yang adil, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kemudian kebajikan yang patut dipuji, maka semuanya itu kita pikirkan. Artinya apa, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita akan mengingat kasih Tuhan, ya, saudara jangan pernah berpikiran yang negatif bahwa Tuhan sementara menghukum kita, bahwa Tuhan sementara tidak mengasihi saudara. Beruntun dari bagaimana hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Dan saudara sudah membuktikan perjalanan hidup saudara dari kecil sampai hari ini. Dan kita di sana menemukan saudara bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Di masa-masa yang sulit ini saudara, di masa-masa pandemi pun, ya memang banyak orang yang mengeluh karena kebutuhan hidup, karena kehilangan pekerjaan, karena banyak hal, banyak penderitaan, banyak kehilangan, bahkan sampai ke kematian. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, di sana kemudian kita banyak menemukan hal-hal yang kemudian menguatkan iman kita juga saudara, bahwa satu hal, manusia dan dunia ini begitu terbatas. Dan segala sesuatu yang dunia selama ini andalkan, itu tidak mampu membendung apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sehingga saudara, hanya ada satu kunci bahwa bagaimana kita memiliki pola pikir yang positif supaya kita bisa terus bersyukur kepada Tuhan untuk setiap keadaan yang ada. Baru-baru minggu lalu saya mengunjungi ada satu ibu di jemaat kami, dia anggota diakonia ya, dan betul-betul tidak berdaya. Dia hidup sebatang kara dan dia sekarang dipelihara oleh orang yang bukan keluarganya, tidak ada hubungan darah daging sedikit pun. Hanya karena waktu kecil, maksudnya waktu yang memelihara sekarang ini adalah waktu dia kecil itu pernah semacam diambil anak oleh ibu ini. Karena mereka bertetangga. Dan yang memelihara dia adalah orang yang tidak seiman dengan kita saudara. Ketika saya datang ke rumah itu kemudian bercerita dengan ibu ini, umurnya kira-kira 80 tahun lebih ya. Dan dia tidak punya anak, suaminya sudah meninggal, dan keluarganya tidak ada satupun yang dekat dengan dia. Satu hal yang dia katakan kepada saya bahwa saya bersyukur kepada Tuhan. Karena ada orang yang mau memelihara saya di masa tua saya. Saudara, kalau kita melihat harusnya ibu ini kecewa dengan keluarganya. Dia harusnya kecewa mungkin dengan Tuhannya dan seterusnya, karena begitu dia menderita sampai sepanjang hidupnya. Tetapi kemudian satu hal yang dikatakan bahwa saya bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan memakai orang untuk merawat saya
di masa tua ini. Saya melihat saudara keceriaan di wajah ibu ini menandakan bahwa dia selalu memiliki pikiran yang positif. Bahkan gereja kami sebetulnya mau membantu karena kita melihat tempat yang ditempati kurang layak sebetulnya untuk seorang orang tua, tetapi kemudian ibu ini selalu katakan tidak usah, saya cukup hidup dengan kondisi demikian. Saudara, ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita memiliki pola pikir yang positif, maka kita akan selalu mengingat kasih Tuhan. Saudara, tidak penting apakah hari ini kita menderita secara fisik oleh pandangan dunia atau kita hidup mewah menurut pandangan dunia, itu tidak penting bagi Tuhan. Yang penting adalah di masa di mana kita menderita, di masa di mana kita kemudian hidup nyaman, adakah ungkapan syukur di sana, saudara? Sehingga saudara, dalam kehidupan yang lebih praktis di kehidupan kita sebagai pemuda gereja adalah ketika saudara memiliki pola pikir yang positif, maka akan selalu ada ungkapan syukur. Saudara boleh cek sekarang ya, berapa banyak status Facebookmu, status IG-mu, status Twittermu, atau mungkin akun YouTube-mu yang menyatakan bahwa engkau bersyukur kepada Tuhan. Berapa banyak meme yang sering kamu yang menandakan sukacita. Berapa banyak status yang kamu upload yang kemudian tidak mencari keburukan orang lain. Berapa banyak status yang kamu upload yang kemudian tidak hanya menceritakan kebaikan dirimu, tetapi kemudian engkau menyatakan Tuhan di dalam setiap hal itu. Saudara, ada begitu banyak alasan untuk mengeluh. Bahkan ada ribuan, bahkan jutaan alasan untuk kita mengeluh. Tetapi jadikan satu alasan saja untuk bersyukur. Nah, berkaitan dengan hal itu, saudara, bahwa kita akan terus mengingat kasih Tuhan bagi kita karena Tuhan begitu baik bagi kita. Belajar seperti orang Israel, dan kita terus belajar juga di masa-masa kita bagaimana kita memuliakan Tuhan dan mengingat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Saya ulangi pernyataan ini, ada begitu banyak alasan untuk kita mengeluh, ada ribuan bahkan jutaan alasan untuk dikeluhkan, tapi jadikan satu alasan saja untuk bersyukur. Itu sudah cukup. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik bagimu, Ia menyertaimu. Dan lakukan 3 hal tadi. Pahami bahwa hidupmu dalam kendali Tuhan. Kemudian menolehlah sejarah ke belakang bagaimana Tuhan menolongmu. Dan biasakanlah pikiranmu menjadi pikiran yang positif. Tuhan memberkati saudara dan saya di dalam menjalani hidup ini. Tuhan dimuliakan. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama tadi. Terpujilah Tuhan atas pelayanan Kakak Yohanes Suput. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan dan pelayanannya. Meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 426. Kidung Jemaat 426 bait yang pertama dan baitnya yang keempat, kita harus membawa berita. Dan damai yang menegakkan.
Dengarkanlah nats persembahan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saat ini kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Pundi kita ada 2, pundi pertama untuk kas pengurus dan pundi kedua untuk dana taktis. Teman-teman boleh menyetor pundi ini pada koordinator kelompok masing-masing atau pada pengurus terdekat. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Rohani 16. Rohani 16 bait yang pertama, sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah yang tak terbilang pun mujizat berkat-Nya. Doa syukur dan syafaat oleh Kakak Supu. Saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji namamu Bapa, karena begitu baik Engkau bagi kami, menyertai kami dalam ibadah ini, dan menyertai saudara-saudara kami meskipun kami tidak bertatap muka langsung, tapi Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih untuk ibadah ini, biarlah berkenan kepada Tuhan, dan kami mohon ampun jika sekiranya dalam ibadah ini ada lintasan hati kami, pikiran kami, tindakan kami yang tidak mempermuliakan Tuhan. Bapa, berkatilah pelayanan yang telah disampaikan oleh anak-anak-Mu sebagai liturgi, sebagai pemain musik, tim multimedia, bahkan pengurus PPGT yang telah memfasilitasi semua ibadah ini. Tuhan, biarlah ibadah kami dan pelayanan kami berkenan juga kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk persembahan yang telah diberikan, biarlah dapat digunakan dengan sebaik-baiknya di dalam penata layanan di persekutuan ini, dan semua berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ulang tahun bagi teman-teman kami yang merasakan sukacita di minggu ini bahkan di bulan ini. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka. Biarlah ini menjadi momen yang penting juga untuk terus mengingat kasih setia Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup mereka, dan Tuhan ada bagi setiap hidup mereka. Tuhan, sempurnakan sukacita bersama dengan keluarga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, bahkan di bulan ini. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan sehingga kami boleh terus ada sampai hari ini. Kami tahu bahwa pemeliharaan Tuhan terus ada bagi kami. Kalau kami hari ini boleh sehat, boleh kuat, boleh menjalani semua aktivitas kami, itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami juga yang mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan juga memberkati, bahkan orang tua dan saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan menolong. Kami juga teringat bagi saudara kami yang masih terus mendambakan kesehatan. Mereka masih sementara berjuang di rumah sakit, baik itu yang terdampak oleh COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang lain. Tuhan tolong saudara-saudara kami, sehingga mereka boleh sembuh dari penyakit yang dialami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, khususnya teman-teman PPGT di Jemaat Silo Campagaya, di dalam berbagai aktivitas hidup mereka, dalam studi. Tuhan tolong, di masa-masa ini kami harus belajar dari rumah, kuliah dari rumah, belajar dari rumah, dan semuanya kami lakukan di dalam jaringan atau di dalam daring. Tuhan tolong kami semua, sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Petunjuk-petunjuk teknis dari dosen, dari guru kami boleh ikuti dengan baik. Dan jaringan yang kami gunakan juga Tuhan berkati sehingga memperlancar proses pembelajaran kami. Dan semuanya kami boleh lalui di dalam pertolongan Tuhan. Berkati juga dosen kami, guru kami, pembimbing kami,
sehingga mereka dapat mengarahkan kami dengan sebaik-baiknya. Interaksi kami di dunia pendidikan ini boleh berjalan dengan baik, dan hasilnya nanti Tuhan kami boleh lulus dari tingkatan kami masing-masing di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa bagi yang sudah bekerja, Tuhan juga menolong. Mungkin ada sebagian yang masih bekerja dari rumah, ada yang sudah berkantor, Tuhan juga tolong mereka semua, sehingga dapat bekerja dengan sebaik-baiknya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan juga buka jalan. Kami tahu Tuhan bahwa tidak mudah di saat ini. Di masa-masa pandemi begitu sulit untuk mencari pekerjaan. Bahkan ada yang sudah bekerja tetapi harus dirumahkan, harus dikeluarkan dari tempat mereka bekerja karena beban biaya di perusahaan yang sudah tidak mencukupi lagi untuk menggaji beberapa karyawan. Tuhan tolong, sehingga ada jalan keluar bagi saudara kami yang harus dirumahkan. Dan juga Tuhan menolong bagi yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan akan menunjukkan tepat pada waktunya. Kami berdoa bagi saudara kami yang sudah memiliki pasangan hidup, yang sudah menikah, yang sementara juga mencari pasangan hidup. Tuhan juga membuka jalan, sehingga saudara-saudara kami dapat menemukan pasangan hidup yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka boleh hidup berdampingan dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang tidak sempat mengikuti ibadah di malam hari ini. Mereka mungkin belum bisa join bersama-sama pada ibadah ini. Tuhan juga tolong mereka. Ketika mereka dalam kesibukan, Tuhan menjaga mereka, dan mereka bisa mengatur waktu untuk bisa beribadah atau menyaksikan ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini, dan turut beribadah di dalamnya, membesarkan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk dunia saat ini Tuhan. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia bahkan juga terjadi di sekitar kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong dunia ini. Kami tahu bahwa segala sesuatu dalam kendali tangan Tuhan. Tuhan ampuni kami sebagai manusia, dan Tuhan kasihani kami, supaya musibah ini Tuhan segera berlalu di tengah-tengah dunia ini, dan kami kembali beraktivitas seperti sedia kala dalam perlindungan Tuhan. Pun kami berdoa bagi rencana di jemaat ini Tuhan untuk melaksanakan ibadah tatap muka pada minggu depan. Tuhan tolong juga semuanya, semua yang akan dilakukan, semua yang dipersiapkan untuk protokol kesehatan dan sebagainya. Tuhan juga menolong majelis gereja dan semua pengurus OIG untuk mengatur semuanya, bahkan jemaat Tuhan yang akan datang, sehingga ibadah di tempat ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, baik itu yang dilaksanakan secara tatap muka maupun nanti mungkin secara live streaming, sehingga dimanapun anak-anak Tuhan berada, baik di rumahmu di tempat ini, baik di rumah masing-masing, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam peribadatan di hari Minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Biarlah hidup kami juga senantiasa berkenan kepada Tuhan, dan kami senantiasa mengingat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Dengar kami yang berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Mari menerapkan setiap firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Silakan berdiri. Kita menutup ibadah kita dengan menyanyi dari Rohani 173. Rohani 173, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga, keluar dari kaum. Serahkan
kasupu. Saudara, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pertolongan Roh Allah yang kudus, akan memelihara hati dan pikiran kita saat ini dan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Mari mengucap syukur secara pribadi dan sampai jumpa dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.